Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in amma ba'du. Mari kita lanjutkan pembahasan kitab Nahwu jilid yang kedua. Kita masih pada jilid yang kedua dan hari ini kita akan membahas tentang isim ma'rifat yang lainnya, yaitu adalah al-ismul mausulu, isim mausul. Coba kita lihat contoh-contoh dari isim mausul. Al-amsilatu, contoh-contoh. Nomor 1, ghalabtul ladzi ghalabani. Ghalabtu, aku telah mengalahkan siapa, allazi, orang yang, ghalabani, telah mengalahkan aku. Jadi aku telah mengalahkan orang yang mengalahkan aku. Nah, di sini isim mausulnya adalah allazi. Allazi ini adalah isim mausul menyambungkan antara kata ghalabtu dengan ghalabani. Nah, jadi isim mausul ini fungsinya adalah menyambungkan antara kalimat ghalabtu dengan kalimat ghalabani sehingga menjadi satu kalimat utuh. Kalau misalnya ghalabani ini kita buang, maka kalimat allazi ini tidak akan dipahami atau tidak dapat dimengerti. Misalnya kita mengatakan ghalabtul lazi, artinya saya telah mengalahkan orang yang. Nah, kalau berhenti sampai di situ maka belum bisa dimengerti, maka harus ada silahnya. Silahnya itu adalah kalimat ghalabani. Nah, sehingga disambung ghalabatul lazi ghalabani. Saya mengalahkan orang yang telah mengalahkan saya. Kemudian contoh nomor 2, safarat, telah musafir siapa, allati, yang, kanat indana, yang ada di sisi kita. Telah musafir perempuan yang ada di dekat kita. Atau telah pergi perempuan yang ada di dekat kita. Nah, di sini isim mausulnya adalah allati. Allati ini adalah isim mausul untuk mufrad muannas, untuk perempuan, satu orang perempuan ya. Kalau allazi ini kan untuk satu orang muzakkar atau laki-laki, kalau allati ini untuk satu orang muannas atau perempuan. Selanjutnya nomor 3. Hadara alladzani kana musafiraini. Hadara, telah hadir, alladzani, dua orang yang, kana, yang mana keduanya itu, musafiraini, adalah dua orang musafir. Telah hadir dua orang musafir itu. Nah, di sini isim mausulnya adalah allazani. Allazani ini adalah isim mausul yang menunjukkan dua orang laki-laki. Berikutnya adalah contoh yang nomor 4. Ja'at, telah datang, allatani, dua orang, taskunani, yang tinggal, amamana, di depan kita. Telah datang dua orang perempuan yang tinggal di depan kita. Allatani ini adalah isim mausul menunjukkan dua orang perempuan. Nah, jadi kalau dua orang laki-laki pakai allazani, kalau dua orang perempuan pakai allatani. Ini diartikan yang ya dalam bahasa Indonesia. Selanjutnya nomor 5. Uhibbu, saya suka, alladzina, orang-orang yang, allamuni, telah mengajarkan aku. Nah, allazina di sini adalah isim mausul, digunakan untuk jamak atau banyak orang ya. Ini allazina adalah untuk muzakkar atau laki-laki. Selanjutnya nomor 6. Ra'aitu, aku melihat, allai, orang-orang yang atau perempuan-perempuan yang, yastaghilna, sedang sibuk, fi, di, al-masna'i, pabrik. Saya telah melihat para perempuan yang sedang sibuk di pabrik. Di sini isim mausulnya adalah allai. Ya, allai ini adalah isim mausul untuk menyatakan banyak perempuan. Nah, jadi kalau banyak laki-laki menggunakan allazina,
Kalau banyak perempuan menggunakan allai atau allati, ya, boleh allai, boleh allati. Itu menunjukkan banyak perempuan. Selanjutnya contoh nomor 7. Ahsin, berbuat baiklah kamu ila kepada man, orang. Ya, berbuatlah baiklah kamu kepada orang ahsana yang telah berbuat baik ilaika kepadamu. Berbuat baiklah kamu kepada orang yang telah berbuat baik kepadamu. Nah, di sini isim mausulnya adalah man. Ya, man ini bisa masuk ke dalam segala kondisi dan digunakan untuk lil akil, untuk orang yang berakal. Selanjutnya nomor 8, la ta'kul, janganlah kamu makan ma apa-apa la tastati'u yang kamu tidak bisa hadmahu mencernanya. Janganlah kamu makan apa saja yang kamu tidak bisa mencernanya. Jadi makanlah makanan yang bisa dicerna, jangan makan makanan yang tidak bisa dicerna. Dari sini isim mausulnya adalah ma. Ma ini diartikan sesuatu atau apa-apa atau apa saja, apa gitu. Artinya ini menunjukkan li ghairil aqil, untuk sesuatu yang tidak berakal. Jadi semua benda-benda hewan itu pakai ma nanti isim mausulnya. Baik, untuk lebih jelasnya mari kita perhatikan pembahasan. Al-bahsu, pembahasan. Yakfina an nastaufa al-bahtha fi mithalin wahidin linafhama minhu baqiyatal amsilati. Kita mencukupkan diri untuk membahas satu contoh saja untuk memahami contoh-contoh yang lainnya. Khuz al-mithal al-awwala, ambillah satu contoh yang pertama. Golabtu allazi golabani, aku telah mengalahkan orang yang telah mengalahkan aku. Nah, ini dia mengambil sampel contoh yang nomor 1 yang ini ya. Nah, ini. Kalau kita ngerti contoh yang nomor 1 ini, maka kita akan ngerti contoh sisa contoh berikutnya yang sampai nomor 8 itu. Nah, ini kata pengarangnya. Tajidu, kamu menemukan anna kalimah allazi, bahwasanya kata allazi ini ismun adalah isim. Iza akhaza wahdahu, jika diambil hanya kata allazi saja, la yazhuru minhul maqsudu bihi, maka tidak akan jelas apa maksudnya. Gitu. Kalau kita berhenti pakai allazi saja tidak jelas. Seperti yang saya katakan tadi, misalnya kita hanya mengatakan golabtu allazi. Saya telah mengarahkan orang yang bagaimana? Yang kamu kalahkan. Jadi tidak akan jelas maksudnya. Walakin al-jumlatul lati ba'dahu wahiyya golabani, tetapi kalimat yang datang setelahnya yaitu kalimat golabani ini tu'ayyinuhu wa tu'arrifuhu lisami, itu mengkhususkannya dan mema'rifatkannya untuk pendengar, membuat pendengar tahu gitu siapa yang dikalahkan itu. Fa kalimatu allazi, maka kata allazi ma'rifatun adalah isim ma'rifat bisyartin, dengan syarat antuwasila bijumlatin, dia itu bersambung dengan kalimat taliyatin yang setelahnya, laha baginya tuwaddihul murada minha, yang menjelaskan maksud darinya. Nah, jadi dia allazi ini, isim mausul ini adalah isim ma'rifat tetapi harus disertai dengan kalimat yang menjelaskannya. Walizalika tusamma kalimatu allazi isman mausulan. Itulah disebut kata allazi ini adalah isim mausul. Wa tusammal jumlatu al-muwaddihatu lima'nahu silatan. Dan dinamakan kalimat yang menerangkan isim mausul ini disebut dengan silah. Ya, jadi kalimat yang menerangkan isim mausul itu disebut dengan silah. Nah, baik, kita kembali ke contoh yang tadi yang nomor 1 ini. Ini allazi ini namanya isim mausul. Kalimat setelahnya yaitu kalimat golabani ini disebut dengan silah. Silah itu adalah kalimat yang menerangkan daripada isim mausul. Tanpa silah isim mausul ini tidak akan jelas maknanya ya, sehingga harus ada silahnya.
Berikutnya, wa idza ta'ammalta as-silata fi misalina, dan kalau kamu renungkan silah yang ada pada contoh kita tadi itu, ra'aita annaha tastamilu ala dhamirin mustatirin, maka engkau akan melihat bahwa silah itu mengandung dhamir mustatir, ya'udu 'alal ismil mausuli, yang kembali kepada isim mausul. Walidzalika yusamma hadzal dhamiru 'aidan. Oleh karena itulah dhamir ini disebut dengan aid. Ya, coba kita perhatikan ya. Di sini pada lafaz ghalabah, ghalabah ini kan fi'il madhi ya. Kemudian fa'ilnya mana? Fa'ilnya adalah mustatir ya. Fa'ilnya itu dia mustatir. Wujuban jawazan takdiruhu huwa. Takdirannya adalah huwa, allazi huwa ghalabani. Gitu. Nah, aidnya ini kembali ke mana? Kembali kepada isim mausul ini. Nah, itu maksudnya ya. Jadi di situ pada kalimat silah itu terdapat isim dhamir yang mustatir yang kembali kepada isim mausul. Walizalika yusamma hadzal dhamiru aidan, sehingga dhamir ini disebut dengan aidnya. Nah, selanjutnya wa idza bahasta fil kalimatil lati fil amsilatil baqiyati, kalau kamu bahas kosakata yang ada pada contoh-contoh yang tersisa, wahia yaitu allati, ini contoh kedua kan pakai allati ya. Kemudian allazani contoh ketiga, allatani, wallazina, wallati atau wallai boleh ya. Waman dan kata man, wama dan kata ma, wa wasaltah ila annaha ma'arifu, maka kamu akan sampai pada penjelasan bahwa semua isim-isim ini adalah isim ma'rifat. Wa annahu la yatimmu ta'rifuha illa bil jumalil muttasilati biha, dan tidak akan sempurna kema'rifatannya itu kecuali apabila telah bersambung dengan kalimat setelahnya itu. Fahiya lizalika asma'u mausulatun, maka oleh karena itulah dia ini adalah isim mausul. Jadi isim mausul itu bukan allazi saja, tetapi juga pada contoh-contoh berikutnya yaitu allati, ini juga isim mausul, allazani ini juga isim mausul, sampai dengan ma ini semuanya namanya adalah isim mausul. Karena kalimat-kalimat ini tidak akan sempurna maknanya sebelum didatangkan silahnya atau kalimat setelahnya yang menerangkan isim mausul ini. Wa idza raja'ta ilal amsilati marratan ukhra, dan apabila kamu kembali pada contoh-contoh tadi sekali lagi, ada rokta bisuhulatin, kamu akan tahu dengan sangat mudah annal asma al mausulata, bahwasanya isim-isim mausul itu ba'duha yakunu lil muzakkari, sebagiannya ada yang muzakkar, wa ba'duha lil muannasi, dan sebagiannya ada untuk muannas, walil musanna binau'aihi, dan juga untuk musanna dengan dua macamnya, walil jam'i binau'aihi, dan juga untuk jamak dengan dua macamnya, wa ra'aita annal mausulaini, dan engkau akan melihat bahwasanya dua isim mausul yaitu man dan ma sholihani likulli halin, ini bisa digunakan dalam segala kondisi minal ahwalis sabiqah, daripada kondisi-kondisi yang telah lewat. Ghaira anna man, di mana man ini tadullu alal uqala, menunjukkan orang yang berakal. Wa ma, sedangkan isim mausul ma tadullu ala ghairil uqala, itu menunjukkan pada orang yang bukan orang ya, pada sesuatu yang tidak berakal. Baik, selanjutnya kita akan menyimpulkan dengan membaca kaidah berikut ini. Al-qawaidu, kaidah-kaidah. Al-ismul mausulu, isim mausul itu adalah ismun, isim, ma'rifatun, yang ma'rifat, yata'ayyanu, yang menjelaskan, al-maqsudu, maksud, atau yang menjadi terperinci, yang menjadi khusus maksud itu, minhu, darinya,
bijumlatin ba'dahu, dengan jumlah atau kalimat setelahnya. Tusamma silatan, yang mana kalimat setelahnya itu disebut dengan silah. Yajibu an tastamila silatu, wajiblah silah itu mengandung ala dhamirin, atas dhamir, ya'udu alal mausuli, yang kembali kepada isim mausul, yusamma aidan, yang dinamakan aid. Al asmaul mausulatu hiya, isim-isim mausul itu adalah, nah ini beberapa isim mausul dari contoh tadi ya. Yang pertama allazi, ini isim mausul ya. Lil mufradil muzakkari, ini digunakan untuk isim mufrad muzakkar. Selanjutnya yang kedua allati. Nah, allati lil mufradatil muannasati. Ini untuk satu orang muannas atau perempuan. Selanjutnya allazani lil musanna, ini untuk musanna atau dua orang. Al muzakkar, yang laki-laki. Selanjutnya allatani lil musanna al muannasi, ini untuk dua orang muannas. Selanjutnya allazina li jama'atiz zukuri. Nah, allazina ini digunakan untuk sekelompok laki-laki atau untuk banyak muzakkar. Berarti lebih dari dua ya, untuk 3, 4 dan seterusnya. Allati atau allai li jama'atil inasi, untuk sekelompok perempuan atau muannas. Man lil aqili mutlaqan. Man ini digunakan untuk orang berakal secara mutlak. Ma li ghairil aqil mutlaqan. Sedangkan ma ini digunakan untuk ghairil aqil secara mutlak. Nah, inilah pembahasan tentang isim mausul, teman-teman. Jadi kesimpulannya, isim mausul itu adalah isim ma'rifat yang tidak dapat dipahami secara nyata tanpa ada silah dan aid. Jadi isim mausul itu adalah isim yang membutuhkan silah dan aid. Silah itu adalah kalimat yang menjelaskan allazi, sedangkan aid itu adalah dhamir, yang dhamir ini kembali kepada isim mausul itu sendiri ya. Nah, mari kita lihat contoh nomor 1. Allazi ini disebut isim mausul. Ghalabani ini disebut silah. Nanti pada kalimat ghalabah ini terdapat dhamir, yaitu adalah dhamir mustatir, yang mana dhamir mustatir ini kembali kepada allazi. Nah, dhamir mustatir ini disebut dia dengan nama aid. Allati di sini adalah isim mausul. Mana silahnya atau silatul mausulnya? Ya ini, kanat indana. Nah, pada kalimat kanat ini, karena kanat ini adalah fi'il madhi naqis, tentu di sini dia ada dhamir mustatir, yaitu adalah takdiruhu hiya. Nah, hiya ini nanti kembali kepada allati, itu kepada isim mausulnya. Begitu juga nomor 3. Allazani ini isim mausul yang menunjukkan dua orang. Nah, di sini kana sama dengan kanat ini, dia adalah fi'il madhi naqis, wa fa'iluhu, fa'ilnya di sini adalah alif ini ya. Ya, ini dhamirnya adalah alif yang kembali kepada allazani. Begitu juga allatani sama ya. Taskunani. Nah, di sini ada taskunani amamana. Itu ya. Di sini alifnya menunjukkan dua orang. Berarti di sini dhamirnya yang kembali adalah huma kepada allatani. Selanjutnya allazina ini isim mausul. Mana silahnya? Allamuni ini adalah silahnya. Kata allamu ini adalah fi'il madi yang mabni dom karena bersambung dengan wawu jamaah. Wawu jamaah ini adalah dhamir yang menunjukkan bahwa pelakunya ini banyak orang ya. Sehingga takdirannya itu adalah hum. Nah, dhamir hum ini kembali kepada allazina. Yang mana mereka, yaitu allazina yang mengajariku atau yang telah mengajarku itu. Nah, sama dengan contoh-contoh berikutnya. Jadi kesimpulannya ya seperti itu ya teman-teman ya, bahwasanya isim mausul itu membutuhkan dua hal. Yang pertama adalah silah,
yaitu adalah kalimat yang menjelaskan mausul. Yang kedua adalah domir, yaitu isim domir atau domir yang kembali kepada allazi dan disebut dengan aid. Jadi isim mausul itu membutuhkan silah dan aid. Semoga dapat dipahami, mudah-mudahan ilmu yang kita peroleh adalah ilmu yang berkah, bermanfaat dunia dan akhirat. Saya tutup dengan melafazkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.